Itu baik, itu benar, tapi itu biasa saja. Tapi waktu keadaan saudara dan saya ada dalam keadaan tantangan, ada dalam banyak pergumulan, ada dalam banyak persoalan, tapi waktu saudara dan saya mendengar firman itu dan taat melakukannya, maka itu baru luar biasa. Ada amin? Terkadang Tuhan ingin menguji saudara dan saya dalam ketaatan kepadanya. Makanya terkadang ketaatan itu dibenturkan dengan kesulitan. Lalu pertanyaan, apa maksudnya? Supaya saudara dan saya keluar dari zona nyaman saudara dan saya. Kenapa ini menjadi bagian yang penting? Karena zona nyaman tidak akan memberikan saudara dan saya pertumbuhan iman dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Ada banyak orang Kristen yang kemudian dia berada dalam zona nyaman, dalam zona ini, sehingga dia kesulitan mengalami pertumbuhan iman di sana. Karena ingat, ketaatan dan iman itu satu paket. Maka lihat, nahkoda itu dia tidak akan menjadi nahkoda yang ulung, nahkoda yang handal ketika lautan yang dilaluinya tanpa gelombang, tanpa badai. Seorang sopir juga dia tidak akan menjadi sopir yang handal ketika jalan yang dilaluinya itu hanya jalan rata. Tapi waktu jalan yang dilaluinya itu jalan yang penuh dengan tikungan, tanjakan dan turunan, maka dia menjadi sopir yang handal. Maka ini yang Tuhan mau saudara dan saya mengerti dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Kenapa seringkali Tuhan izinkan pergumulan, tantangan itu terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan saudara dan saya? Karena ada maksud Tuhan di sana. Karena Tuhan ingin supaya saudara dan saya dididik oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman yang luar biasa. Tuhan tidak ingin saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, yang sebentar ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan, Tuhan saya sudah tidak kuat, Tuhan saya sudah tidak mampu. Tidak. Kita mudah menyerah dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Tapi Tuhan ingin mendidik saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang iman, level imannya dari hari ke hari itu semakin bertumbuh dalam perjalanan kehidupan saudara dan saya. Dan ingat, supaya saudara dan saya bisa mengalami kemenangan-kemenangan ini, saudara dan saya tidak mungkin menyingkir atau menghindar dari iman ini. Lalu bagaimana caranya supaya iman saudara dan saya bertumbuh? Maka tidak ada cara lain. Doa saja tidak cukup, puasa saja tidak cukup, membaca firman Tuhan saja tidak cukup. Lalu bagaimana caranya supaya saya mengalami pertumbuhan iman dalam perjalanan kehidupan saya? Maka Tuhan bilang, masuklah ke dalam pergumulan ini, masuklah ke dalam tantangan ini. Engkau tidak boleh lari, tapi engkau harus masuk ke dalam pergumulan ini. Engkau harus masuk ke dalam tantangan itu. Engkau harus masuk ke dalam badai itu. Kenapa saudara dan saya harus masuk ke dalam badai itu, ke dalam tantangan itu, ke dalam pergumulan itu? Karena waktu saudara dan saya masuk ke dalam badai ini, masuk ke dalam tantangan ini, maka disitulah baru saudara dan saya berjumpa dengan kasih Allah. Tuhan, tolong saya sudah tidak mampu.